Oke, sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di Set Studio. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahrian Ihwaluddin, biasa dipanggil Fahri. Saya seorang mahasiswa dari Universitas Amikom Yogyakarta. Oke, pada video kali ini, saya akan membuat tutorial mengenai simulasi 3D design, yaitu tentang bendera yang berkibar tertiup angin. Oke, mungkin kita langsung aja ke tutorialnya. Pertama kita buka dulu softwarenya. Di sini saya menggunakan software Blender dengan versi terbaru. Bisa kita cek lagi display screen. Ini ada 2.93.0. Kita buat aja file baru di general. Oke, tampilan awal Blender akan seperti ini nantinya. Kita hapus dulu cube-nya. Untuk menambahkan objek, teman-teman bisa tekan Shift A atau menggunakan Add di sini juga bisa. Kemudian kita scale dengan tekan S. Tarik sesuai keinginan atau kebutuhan. Ini akan kita gunakan sebagai alasnya. Oke, yang kedua kita akan buat benderanya. Teman-teman bisa tekan 1 untuk objek dengan sumbu X. Untuk memindahkan kursor dari bawah ke atas, teman-teman bisa tekan Shift kemudian klik kanan di manapun yang diinginkan. Nah, kemudian kita tambahkan lagi objeknya untuk membuat benderanya. Teman-teman bisa tekan Shift A atau R tadi. Kita pilih plane, kita rotasi dengan tekan R. Di rotasi ini kita ke sumbu X, RX. Kemudian teman-teman bisa tekan 90, 9, dan 0. Oke. Kemudian kita bisa scale lagi. Scale atau mengubah ukuran. Itu tekan S. Kemudian tergantung sumbu yang diinginkan. Di sini sumbu vertikal yaitu Z. Lalu kita S ke sumbu X. Nah, langkah selanjutnya adalah membagi ini dengan pergi ke edit mode atau tekan tab, lalu klik kanan, kemudian subdivide untuk membagi garisnya. Subdivide ini bisa teman-teman ganti. Catatan di sini untuk subdivide, semakin banyak subdivide itu akan semakin bagus hasilnya, akan semakin halus. Oke, kita akan coba lihat dulu. Kita geser. Oke, langkah selanjutnya adalah menambahkan di sini. Kita akan menseleksi vertices ini yang akan kita gunakan sebagai sumbu atau tumpuan agar tidak ikut jatuh tertiup angin nantinya. Kita pilih yang diinginkan. Vertices 1, 2 mungkin cukup, 1, 2. Kemudian teman-teman pergi ke ini, Object Data Properties. Kita plus di vertex groupnya, kita beri nama flag group, grup bendera. Terserah teman-teman namanya. Lalu assign atau terapkan. Langkah selanjutnya adalah memberikan properti fisika. Kita pergi ke Physics Properties, kemudian beri cloud. Cloud itu akan memberikan sebuah efek seperti kain nantinya benderanya. Di cloud ini, kualitasnya kita naikkan menjadi 10 agar lebih bagus. Langkah selanjutnya adalah memberikan grup tadi di shape ini di bagian cloud. Teman-teman klik shape, pin grupnya kita pilih flag tadi. Di collision-nya juga. Oh ya, mari kita lihat dulu. Di kualitasnya kita tambahkan menjadi 5 itu sudah cukup. Maka selanjutnya adalah dengan Oke, kita coba dulu animasikan. Untuk menganimasikannya, teman-teman bisa tekan spasi. Oke, sudah bagus. Masih tertembus-tembus. Nah, untuk mengatasi yang tertembus seperti ini, teman-teman bisa pilih collision di bagian Physics Properties tadi. Agar mudah, saya ulangi, collision. Di sini ada pilihan collision ini, save collisions agar tidak tertembus-tembus. Kita ulangi lagi. Dia tidak akan tertembus lagi. Nah, di sini masih belum bagus tampilannya, masih kotak-kotak. Bisa klik kemudian diklik kanan shade smooth untuk memperhalusnya agar tidak tampak bayang-bayang. Ini teman-teman bisa pergi ke object data properties kemudian pergi ke normal auto smooth. Nah, ini akan lebih bagus. Di sini masih tidak kotak-kotak karena verticesnya itu masih kurang. Kita pergi ke object mode masih sedikit. Untuk mengatasi hal tersebut, teman-teman bisa menambahkan vertices lagi lebih banyak dengan membloknya seperti tekan A, kemudian klik kanan subdivide, itu juga bisa. Coba kita lihat lagi, object mode, set, akan lebih halus.
Bagus teman-teman. Oke. Frame-nya itu terlalu banyak, mungkin kita kurangi menjadi 200. Itu cukup. Langkah selanjutnya adalah coba klik kanan lagi, shade smooth, masih kurang. Untuk lebih memperhalusnya lagi, teman-teman bisa pergi ke property modifier. Di sini kita akan menambahkan modifier yang namanya subdivision surface untuk memperhalusnya. Nah, ini akan lebih halus. Makin besar angkanya akan semakin halus dan semakin baik, tapi akan semakin berat nantinya, sesuai kebutuhan dan sesuai perangkat teman-teman nantinya. Oke, akan semakin halus ya. Bagus banget. Wow, keren. Segini dulu cukup. Oke. Langkah selanjutnya adalah kita dengan membuat tiangnya, teman-teman. Nah, seperti tadi, kita pindahkan kursornya tadi di sini. Bisa tekan Shift, kemudian klik kanan, kemudian Shift A untuk menambahkan objek. Di sini saya akan memakai silinder sebagai tiangnya nanti. Kita kecilkan lagi, tekan S, kemudian klik kanan untuk memperhalusnya dan pergi ke Object Data Properties, kemudian Auto Smooth normal. Kita panjangkan lagi, tekan S ke sumbu vertikal, S kemudian Z. Sesuai kebutuhan. Ini masih kurang kecil, agak lebih bagus. Set, kita ke bawah lagi. Udah bagus, masih kurang kecil juga. Oke. Sesuai kebutuhan teman-teman. Masih kurang kecil lagi. Oke, ini udah dirasa udah cukup. Sip. Percantiknya lagi kita bisa kayak nambahkan atasnya itu dengan cara klik kanan, atau kita bisa tekan tab kemudian pergi ke edit mode, kemudian kita pilih face, kita seleksi face yang di atas, kemudian kita A untuk extrude itu adalah menambah ke atas, kemudian S scale, G, A kita tambah lagi, nah, E lagi, S, G. Itu saat teman-teman. Berhalusnya kita teman-teman bisa untuk menseleksi semua lingkar garis semuanya di bagian tertentu, teman-teman bisa tekan Alt kemudian Shift, kita pilih, maksudnya pilih edge-nya dulu atau garis, Alt Shift kemudian Set. Teman-teman bisa untuk agar tidak terlalu lancip bisa Ctrl B untuk bevel atau menggunakan modifier, itu juga bisa sesuai kebutuhan teman-teman. Oke, kita akan pindahkan benderanya tadi ke sini. Oke. Sini G. Ini bagus banget. Kemudian kita akan beri hukum fisikanya tadi, basic properties, kita beri collision juga. Oke. Seperti hanya ini juga, alasnya kita beri collision menjadi benda padat kecuali tadi. Mari kita mainkan coba. Kita save dulu, jangan lupa save teman-teman. Simulasi bendera. Save Blender. Oke. Kita play. Wow. Keren. Sudah bagus. Keren. Oke, udah bagus. Mungkin ini kurang kecil ya, benderanya ini. Kita bisa kecilkan lagi kalau belum pas. Oke, ini bisa teman-teman ke bawah lagi, ini bisa S, kemudian G, Z, tekan ke bawah. Untuk agar ke tengah ya, mungkin belum ke tengah. Teman-teman bisa seleksi semua, kemudian G untuk memindahkan ke tengah. Ya. Pindahkan ke tengah itu bisa tekan G. Nah, jadi teman-teman. Udah bagus. Kita udah lumayan bagus. PR selanjutnya adalah bagaimana menambahkan angin yang tertiup tadi. Sama seperti tadi teman-teman semua, bahwa kita bisa memindahkan kursornya tadi di sini, saya pindahkan di sini kursornya, teman-teman bisa Shift A untuk menambahkan tadi. Di force field ini kita pilih point atau angin. Nah, teman-teman bisa rotate ini ke sini. Kita dekatkan lagi, kita rotate lagi, kita dekatkan lagi. Oke. Ini bisa kita jangkauannya kita perluas, kemudian di plane ini kita pilih
Oh, udah plain, kemudian so, sphere, cone, nah, sphere saja tadi, min distance, max distance-nya. Kita isi juga jangkauannya, min distance-nya seperti ini, jangkauan maksimalnya juga seperti ini. Oke, untuk strength-nya mungkin kita bisa isi 1000 teman-teman. Kita bisa isi 1000. Udah bagus. Coba kita play. Masih belum kuat 1000-nya. Oke. Salah. Coba lagi. 10.000 mungkin. Powernya 1000. Oke. Tahu lagi. Nah, sudah berkibar teman-teman. Bagus nih. Keren. Wow. Oke, untuk lebih mempercantiknya lagi, kita bisa menambahkan warna. Di hijau ini, kita juga akan menambahkan warna. Dan untuk menambahkan warna, teman-teman bisa pergi ke Material Properties, kemudian klik New. Lalu warnai dengan warna yang apa yang teman-teman mau. Misalnya hijau. Oke, jangan lupa untuk memindahkan viewer ke viewer port shading atau ke material, atau teman-teman bisa tekan Z, kemudian pilih Material Preview. Oke. Kita pilih hijau agar seperti rumput, kita lebih tuakan lagi. Oh, ini bagus. Kemudian tiangnya juga kita warnai new. Oke, warna tiang itu mungkin agak gelap. Oke, it's good. Kemudian merah putih. Oke. Kita akan buat ini menjadi bendera Indonesia, teman-teman. Teman-teman bisa pergi ke edit mode, kemudian tekan B untuk menseleksi warna yang akan diinginkan. Set, teman-teman bisa plus, new, sign. Oke. Merah terlebih dahulu. Oh maaf, maksudnya merah. Kemudian kita ulangi lagi. Ini di B. Teman-teman bisa plus. Kemudian assign. Oke, ini akan putih. Bagus. Nah, jadi teman-teman. 0. Oke, kameranya belum pas. Untuk membuat kamera menjadi pas, teman-teman bisa tekan N. Lalu pergi ke view, kamera to view dicentang, kemudian teman-teman scroll ini teman-teman tekan scroll, kemudian control, kemudian shift. Oke. Maaf, maksud saya kemudian shift, tekan scroll, kemudian control, shift, paskan. Teman-teman bisa mengepaskannya. Oke, ini bagus sekali. Oke, ini udah bagus. Kemudian kamera to view-nya agar tidak berpindah. Untuk rendering. Nah, untuk rendering teman-teman bisa pakai ambience scope. Untuk merendernya teman-teman bisa klik render, kemudian render animation. Oh ya, sebelumnya kita preview dulu di view-nya menjadi render. Ini kurang terang, kita tambahkan lagi. Mungkin sun. Terlalu terang. 5. Terlalu terang. Kita pasin dulu. Belum pas. Belum pas ya. Ya, pas hijau. Oke, lumayan. Kemudian kita untuk merender, teman-teman bisa pergi render, ambient occlusion, bloom agar hasil tambah baik. Di sini saya akan menggunakan cycles agar hasil tambah bagus dan tambah baik intinya. Oke. Perlu diperhatikan teman-teman untuk render ini mungkin kita akan ulik lagi nanti. Di sini render yang paling berarti adalah cycles. Di sini saya menggunakan cycle. Mencoba untuk menggunakan cycle karena hasilnya pun lebih baik. Kita akan coba render. Sebenarnya kita save dulu. Render animation. 200 animasi. Oke, sebelumnya mohon maaf. Ini 200. Untuk formatnya, teman bisa pakai FMPEG video.
taruh di folder yang teman-teman udah siapin. Saya akan nyimpan di sini. Kemudian asset, oke, metadata, scene, udah bagus, post processing. Ini udah settingan ini. Untuk noise-nya teman-teman bisa explore lagi. Oke, kita save lagi, kemudian render animation. Kita tunggu sampai selesai. Nah, mungkin ini proses rendernya cukup lama teman-teman karena ada 200 frame tadi totalnya. Mungkin saya akan percepat saja. Jadi nanti hasilnya akan seperti ini.